Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, kemarin tatkala kita mau mendatangi bulan suci Ramadan, banyak di antara kita yang berziarah ke makam orang tuanya. Mereka datang ke sana membersihkan pekuburan orang tuanya, terus setelah itu membacakan doa untuk orang tuanya. Di daerah lain ada yang sebaliknya, mereka datang berziarah kepada orang tuanya itu ketika mau lebaran. Kesemuanya itu ada sesuatu yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama Islam, yaitu ziarah kubur. Apalagi ziarah kubur tersebut adalah kepada orang tuanya. Bahkan kalau bisa bukan setahun sekali, kalau bisa lebih sering. Dianjurkan kalau bisa setiap hari Jumat. Untuk apa dilakukan? Untuk membuktikan bakti kita kepada orang tua. Karena kita ketahui ketika orang tua sudah meninggal, tidak ada lagi jalan lain kecuali adalah mendoakannya. Dan mendoakan tersebut bisa dari jauh atau bisa langsung datang kalau memang dekat. Dan tentu ini lebih afdol. Kenapa? Sebab di sana kita bisa melihat juga keadaan yang ada di pekuburan. Meskipun kelihatan tenang, sepi, tapi mungkin di dalamnya berbagai macam keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam kubur. Di samping itu juga mengingatkan kita bahwa sekarang kita berada di atasnya, mungkin suatu saat kita akan berada di dalamnya. Maka ziarah kubur ini sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan beberapa hadisnya, agar kita semua ingat kepada kematian sehingga kita bisa hati-hati dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Salah satu alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua adalah orang tua itu adalah salah satu kunci masuknya kita ke dalam surga. Kenapa demikian? Banyak kunci-kunci surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita selaku anak, agar kita bisa masuk surga sangat mudah. Ketika orang tua masih ada beserta kita, bagaimana kita berbakti kepadanya? Mentaati segala perintahnya apabila tidak bertentangan dengan aturan agama, dan menjauhi larangannya. Dan setelah itu, kalau bisa kita mengunjungi setiap waktu dengan waktu-waktu tertentu dengan tujuan membahagiakan mereka. Apabila kita sudah melakukan hal-hal yang menunjukkan kebaktian kita kepada orang tua, maka timbullah keriduan orang tua kepada kita. Nah, ketika orang tua sudah ridho, maka Allah akan ridho. Sebab sudah dijelaskan oleh baginda Nabi bahwa ridho Allah berada dalam ridho orang tua, dan murka Allah berada dalam murka orang tua. Ini sangat jelas sekali. Jadi kalau kita selaku seorang anak kok tidak menggunakan kesempatan berbakti kepada orang tua, pada orang tuanya masih ada, itu artinya dia sedang menyia-nyiakan sebuah kunci yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga tadi. Maka alangkah celakanya orang-orang apabila orang tuanya masih hidup tapi dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Hakim bahwa mengatakan bahwa semua dosa itu ditangguhkan oleh Allah, azabnya, siksaannya, kecuali dua yang akan diberikan oleh Allah di dunia langsung. Apa itu? Pertama adalah bagi, yaitu perbuatan zalim, perbuatan maksiat, zina, dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Maka apabila kita durhaka kepada orang tua, apapun, siapapun dia, bahkan sahabat sekalipun, maka semua amalnya akan sirna. Mungkin saudara kaum muslimin tahu siapa Alqamah. Alqamah adalah seorang sahabat yang penuh perjuangan, penuh sedekah, bahkan terkenal dengan orangnya sebagai orang yang dermawan. Termasuk sahabat Nabi. Tatkala dia mau meninggal, ternyata sulit mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa?
karena dia pernah menyakiti hati orang tuanya dengan tidak disengaja, tapi orang tuanya sakit. Dan itu diketahui oleh baginda Nabi, lalu didatangkannya orang tuanya, lalu orang tuanya untuk memaafkan. Awalnya memang tidak memaafkan, tapi setelah baginda Nabi membakar Alqamah secara hidup-hidup, akhirnya orang tuanya memaafkan, dan Alqamah mudah mengucapkan kalimat tauhid sehingga dia masuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya orang yang durhaka kepada orang tua itu akan menyebabkan dia su'ul khotimah. Hati-hati, karena banyak orang-orang yang merasa sudah pintar kepada orang tuanya lupa. Bahkan ada yang berani mengatakan orang tuanya sesat, orang tuanya tidak sesuai dengan aturan agama karena tidak sesuai dengan manhajnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Siapa dia dibandingkan dengan Alqamah? Alqamah seorang sahabat Nabi yang begitu luar biasa saja, ketika durhaka sama orang tua sudah sebegitu itu. Padahal ajaran Islam sudah mengajarkan seandainya pun orang tua kita tidak benar, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini tidak, karena beda pemahaman, orang tua disesat-sesatkan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka kepada kita semua yang sekarang masih punya orang tua, ayo, seandainya kehidupan ekonomi kita susah, keadaan kita banyak permasalahan-permasalahan, tinggal datangilah orang tua, minta doa restunya, minta keridhoannya. Tatkala keridhaan orang tua kita dapatkan, insya Allah keridhaan Allah akan kita dapatkan, hingga pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan tentu mati dalam keadaan membawa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian usikum wa nafsi taqwallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.